Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran berdiferensiasi bersama Faradina, Guru Informatika SMK Negeri 1 Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Guru untuk menjelajah bagaimana pendidikan yang inklusif dan adaptif dapat membuat setiap peserta didik merasa didukung dan termotivasi untuk belajar. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelas persiapkan diri kita untuk berdoa. Siap gerak. Berdoa mulai. Setiap peserta didik adalah unik. Mereka datang ke kelas dengan latar belakang, minat, dan kemampuan yang berbeda-beda. Disinilah pentingnya pembelajaran berdiferensiasi, sebuah pendekatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik dalam proses belajar mengajar. Langkah pertama dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah memahami peserta didik secara mendalam. Ini melibatkan pengenalan gaya belajar mereka. Apakah mereka lebih suka visual, auditori, atau kinestetik, serta mengidentifikasi minat dan tingkat kemampuan mereka. Dengan cara ini, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih relevan dan efektif bagi setiap peserta didik. Akan melakukan praktek lintas bidang, kemudian kita awali dengan pembentukan kelompok. Satu kelompok 4 siswa. Silakan kamu membentuk kelompok di tempat yang tersedia. Silakan. Dalam praktiknya, pembelajaran berdiferensiasi melibatkan berbagai strategi. Saya dapat menyesuaikan konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan peserta didik. Kami menggunakan bidang PPLG untuk membuat website tentang objek wisata di Banyumas. Kemudian kami menggunakan bidang pemasaran untuk mempromosikan tiket melalui website yang kita buat secara online. Kita juga menggunakan bidang DKV untuk membuat video tentang objek wisata di Banyumas sebagai media promosi. Oke, terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Pada materi praktik lintas bidang, saya menerapkan penggunaan digital, yaitu merancang web, aplikasi melalui bahasa pemrograman yang sederhana, seperti C# dan Java. Untuk kompetensi selain kompetensi IT, seperti kompetensi pemasaran dan teknologi farmasi, di sini penerapan digital saya maksimalkan melalui aplikasi Canva dan editing video yang mereka pilih sendiri untuk merancang suatu proyek, presentasi, dan produk desain grafis yang tentunya dapat digunakan siswa untuk praktek kewirausahaan. Strategi berikutnya yang saya lakukan adalah memanfaatkan sumber belajar dari lingkungan sekolah, yaitu bagaimana mengkombinasikan kompetensi yang satu dengan yang lain sehingga menjadi suatu karya. Peserta didik melakukan observasi pada kompetensi yang lain untuk mengkolaborasikan keilmuan dari masing-masing kompetensi. Disinilah kemandirian, bernalar kritis, dan kemampuan kolaborasi peserta didik ditantang. Konsep pembelajaran di SMK yang nantinya adalah bekerja dan berwirausaha bisa terasah secara kontinu melalui praktik lintas bidang ini. Strategi ini tentunya menjadi harapan kita semua agar peserta didik dapat mengembangkan kreativitasnya. Peserta didik
juga bisa diberikan pilihan dalam mengerjakan tugas, baik itu melalui presentasi, proyek, tulisan, sesuai dengan kekuatan dan minat mereka. Pembelajaran berdiferensiasi juga mencakup penilaian yang adaptif. Guru memberikan umpan balik secara berkala melalui asesmen formatif yang membantu dalam menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik. Dengan pendekatan ini, setiap peserta didik melakukan dengan tepat untuk mencapai potensi terbaik mereka. Lingkungan belajar yang inklusif sangat penting dalam pembelajaran berdiferensiasi. Guru menciptakan ruang yang mendukung berbagai aktivitas belajar, dari diskusi kelompok hingga pembelajaran mandiri. Ini memastikan bahwa semua peserta didik merasa nyaman dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang bagaimana kesempatan yang setara bagi semua peserta didik untuk mencapai pembelajarannya. Dengan memahami dan merespon kebutuhan unik setiap peserta didik, kita bisa menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya dan bermakna. Terima kasih telah menyaksikan video ini, dan mari bersama-sama membangun kelas yang inklusif dan adaptif. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.